Alhamdulillah, saya baru saja sampai di Barcelona. Sekarang makan di Bambam, ini restoran Turki yang halal yang saya suka di kota Barcelona. Setiap kali saya datang sini, saya suka makan di sini. Dan di samping halal, rasanya juga enak dan harganya terjangkau. Habis makan, kami akan ke hotel dulu, check-in, habis itu baru jalan-jalan. Terima kasih. Sekarang saya berada di Plaza Espanya, kota Barcelona. Di belakang saya adalah museum yang sangat terkenal sekali, sedangkan di depan saya adalah fonten air mancur yang berada di bundaran yang sangat bersejarah di kota Barcelona, dan indah sekali. Di sebelahnya Plaza de Toros yang tadinya atau dulunya digunakan untuk adu banteng, di mana matador menunjukkan kebolehannya. Tetapi sejak beberapa tahun yang lalu di provinsi khusus Catalonia ini dilarang adu banteng karena para pencinta hewan itu memprotes, sehingga kemudian sekarang dirubah menjadi mall, dan mallnya menarik sekali dan bagus sekali. Mudah-mudahan saudara nanti pada saatnya sempat untuk melihatnya dari dekat. Sekarang saya berada di salah satu sisi kota Barcelona yang sangat terkenal, karena di belakang saya orang sering menyebut dengan Bundaran Columbus. Di sana ada patung Columbus yang menunjuk ke arah laut. Sebetulnya dia menunjuk ke arah benua Amerika. Pada waktu itu orang mulai meyakini bahwa dunia bulat, dan dari sini atau dari daratan Eropa menuju India dengan jalur yang konvensional sebelum ditemukannya terusan Suez. Jadi orang harus memutar Laut Atlantik, kemudian ketemu Afrika Selatan, baru kemudian bergerak ke arah India, menyusuri Laut Arab. Jadi jauh sekali. Nah, mereka mencari rempah-rempah ya ke India dan kemudian terus ke Indonesia dan Filipina. Pada waktu itu rempah-rempah itu mirip dengan emas saat ini, atau minyak dan gas saat ini yang diburu oleh bangsa Eropa, dan mereka bersaing untuk mendapatkannya. Karena itu sejak teori dunia bulat ditemukan, Columbus punya ide untuk mencari jalan pintas yang lebih dekat menuju India, maka dia menunjuk ke arah yang berlawanan. Dan dia kemudian bergerak ke arah berlawanan dan kemudian menemukan benua Amerika. Nah, itu sebabnya orang Eropa, khususnya orang Spanyol di awal-awal itu, karena mengira benua Amerika itu sebagai India, maka itu ketika mereka menemukan suku asli, mereka menyebutnya Indian. Yang kalau kita lihat di film-film koboi, itu antara penunggang kuda si koboi ya dengan suku asli yang kita suka menyebutnya dengan Dayak. Mereka menyebutnya Indian. Sebetulnya mereka salah. Tapi sudah terlanjur, kemudian istilah itu digunakan. Columbus kemudian kembali melapor kepada Isabella, berhasil menemukan itu, dan mereka kembali melakukan perjalanan yang kedua dengan persiapan yang lebih matang, dan kemudian berusaha untuk menguasai benua ini. Nah, itu sebabnya seluruh wilayah Amerika tadinya dikuasai oleh
Spanyol. Kemudian bangsa-bangsa Eropa yang lainnya datang dan mereka berlabuh di Amerika Utara. Itu sebabnya kemudian Amerika Utara dan Kanada dikuasai oleh bangsa Eropa yang lain, termasuk Inggris, dan mereka kemudian mendesak. Sehingga bangsa Spanyol terdesak sampai Meksiko dan sampai ke Chili, ujung dari Amerika Latin atau Amerika Selatan. Hanya Brazil yang kemudian dikuasai Portugis dan selainnya dikuasai oleh bangsa Spanyol. Nah, karena itu areal ini sangat terkenal, disebut dengan Bundaran Columbus karena di situ ada patung Columbus sebagai penghormatan oleh bangsa Spanyol bagi Columbus. Sebetulnya Columbus bukan orang asli Spanyol, tapi dia orang Italia. Hanya saja dia menawarkan proposalnya untuk melakukan perjalanan sebagaimana yang kita sudah dengar sekarang. Itu bangsa-bangsa Eropa lain menolak. Pertama, karena dianggap tidak realistis. Yang kedua, risikonya terlalu besar. Dan yang ketiga, harganya mahal sekali. Tapi Isabel kemudian memenuhi keinginan itu sebabnya kemudian Columbus sangat dikagumi, sangat dibanggakan dan menjadi bagian dari pahlawan bangsa Spanyol. Nah, sementara ke timur itu Elcano ya yang melakukan perjalanan tapi jauh sesudah Columbus. Kemudian ada petualang lain juga yang bergerak ke timur dan kita sudah banyak membacanya di dalam sejarah. Nah, di depan saya ini pelabuhan yang sangat indah. Banyak sekali orang-orang Indonesia yang suka ke sini. Begitu juga turis-turis asing pada umumnya. Mereka datang ke sini untuk melihat. Di sini ada ferry-ferry kecil untuk rekreasi, tetapi juga ada banyak iyah ya atau kapal pesiar yang besar-besar bersandar di sini. Kita bisa menikmati sambil santai di bagian tepi pantai ini. Mudah-mudahan pada saatnya nanti saudara bisa datang ke sini menikmati secara langsung pantai Barcelona.